referensinya juga gitu ya, buktinya nggak jelas dia di kutipan namanya. Oke, ini udah muncul. Jadi ini caranya adalah untuk menghindari typo. Anda buka filenya ke sini. Saya juga buka filenya di bawah nih. Kita ACC aja lah yang salah tulis. Oke. Nih. Ini kan udah dibuka di Google Drive ya. Udah dibuka di Google Drive. Anda tinggal klik file. Muncul nggak kursornya ke file? Nah, muncul ya. Klik file. Oke. Kemudian kita pastikan dulu, ini kan artikel kita dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Jadi nanti mau diceknya juga susunan katanya, susunan kalimat, baku, dan sebagainya itu dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lain. Kalau Anda tulisnya dalam bahasa Inggris, nanti di sini nanti milihnya itu dalam bahasa Inggris. Karena kita dalam bahasa Indonesia, berarti kita pilih bahasa Indonesia. Kita pastikan dia terpilih bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Klik. Nah, itu. Oke ya, untuk memastikan ini si Google Doc-nya ini bekerja memperbaikinya itu dia mengikuti EYD ya, kalau bahasa Indonesia berarti EYD bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian udah dipastikan dia dalam bahasa yang sama dengan tulisannya bahasa Indonesia, kita klik yang di sini alat atau tools ya, mungkin kalau dalam bahasa Inggris. Alat ya. Alatnya yang mana yang diklik? Yang ini nih. Ejaan tata bahasa. Yang diklik itu adalah yang muncul pertama nih, yang A ini. Ya, jadi kita bisa memeriksa ejaan dan tata bahasanya gitu. Ya, ejaan itu typo itu termasuk ya, dan tata bahasanya itu kalimat baku ya, atau misalkan dia tidak rancu dan sebagainya. Kita klik ini. Nah, oke, ini kan muncul nih. Muncul rekomendasinya nih di sini. Terlihat nggak ya? Oke, terlihat nggak? Share screen saya. Terlihat. Oke ya, bisa mengikuti ya. Nah, ini muncul kan Nur Fadilah, harusnya Nur Fadilah diganti dengan Nur Fadilah. Oke, ini yang benar tuh Nur Fadilah kan, nggak nyambungin ya. Atau memang nyambung, saya nggak tahu ya nama aslinya kan. Oke, ini nanti saya abaikan aja dulu. Saya anggap ini benar gitu, Nur Fadilahnya nyambung. Oke, di sini ada nggak Nur Fadilahnya? Ada nggak Reka Nur Fadilah? Ada nggak di gini? Halo, ada nggak Reka Nur Fadilah? Nggak ada ya? Oke. Waidatus, ada nggak Waidatus? Ada, Pak. Oke, ini udah benar ya, Waidatus namanya ya? Ya benar, Pak. Kalau benar, Anda tinggal klik abaikan. Gitu. Saada juga nanti klik abaikan kalau benar. Nah, terus nih, pengabdian ini kan nggak ada pengabdian ini ya. Pengabdian ini kan typo nih. Berarti kita tinggal terima di sini ya, tapi jangan di sini perbaikannya. Perbaikannya Anda di file yang aslinya. Gitu, di file yang aslinya dilihat. Oh, di ini posisi di abstrak ya. Posisi di abstrak dia harus diperbaiki katanya. Kenapa saya nggak minta nggak perbaikannya di sini? Karena kalau di Google Doc itu nanti beda dengan di dokumen biasa. Jadi kalau udah masuk Google Doc, kemudian nanti di copy lagi, ya, atau di download lagi, itu nanti biasanya formatnya itu berubah lagi gitu. Ya, gitu. Jadi kita di sini nggak ingin format kita tuh berubah lagi. Jadi cuman kita lihat caranya ini, oh pengambilan ini, yang ini berarti spasi. Oke, di sini diterima aja nggak apa-apa. Tapi di file aslinya itu dirubah, ya. Dirubah gitu. Jadi kita patokannya masternya itu di file asli, bukan di Google Doc-nya. Oke, kemudian berikutnya ada yang terutama, terutama. Nah, kan muncul tuh ya. Oh, ini bener nih, salah. Benerin di masternya, di file masternya benerin. Masyarakat. Nah, ini masyarakat. Ini kan banyak typo nih. Ya. Nah, ini nanti orang tuh kan, kok banyak typo gini. Ini biasanya kurang bagus buat penilaian artikelnya. Oke, bobotnya, beratnya ini nggak usah diganti ya, karena memang lebih enak bobotnya 2/3 ya. Gitu.
daripada beratnya kan nggak bagus, nggak pas. Kemudian pembangunan manusia ini kan nggak harus spasi gini, nggak harus ya seperti ini ada garisnya ya, underscore, nggak harus, harusnya kan spasi dan lain-lain. Oke, ini salah satu, karena ini kayaknya banyak nih ya typonya. Indonesia ini ada Indonesia terus. Oke lah, saya perbaiki dulu nih semuanya. Ya, sampai ini juga spasinya lebih itu bisa dibenerin. Kemudian pemrograman, penelitian, oke. Government ya, bukan government. Baik tadi government atau government ya? Dan nanti dilihat lagi kan tadi. Inklusif, mana ya inklusif? Government ya benar itu. Oke. Pemrograman, program dilakukan ya. Seperti inilah ya, memperbaiki typo dan dari tulisan-tulisannya. Oke, kalau sesi ini mungkin bisa benar juga sesi 1, seksi mungkin seksi dokumentasi ya, masyarakat, Kliwon, itu dipisah ya. Terlebih dahulu berubahnya itu nyambung dengan berdasarkan masyarakat milenial. Oke, dah cukup. Ini selesai untuk perbaikan typonya. Ya, gitu. Perbaikan typo itu selesai dengan Google Doc. Oke, sekali lagi, saya perbaiki di sini, tapi Anda harus memperbaiki masternya di Word-nya. Gitu. Jadi nanti yang dipertahankan itu master di Word-nya. Dia harus benar mengikuti saran yang dikasih oleh Google Doc ya, kecuali tadi nama itu kan bisa aja Google Doc itu nggak ngasih sarannya nggak benar ya untuk nama, jadi nggak usah diterima. Oke, satu ini ya untuk tulisan. Selanjutnya saya close ini. Selanjutnya untuk gambar ya dan tabel gitu kalau ada itu dia harus dirujuk juga. Harus ada penjelasannya untuk gambar itu. Nggak boleh gambar itu nggak ada penjelasannya itu. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita lihat yang panduannya masih dalam 88. Keterangan gambar. Keterangan gambar. Lihat di sini kan ada gambar tadi ya. Lihat, ada gambar. Keterangan gambar itu harus diberi nomor. Ya, diberi nomor. Misalkan gambar 1. Nah, ini udah benar. Gambar 1, titik. Ya, gambar 1, titik. Terus nanti judulnya apa? Misalkan di sini judulnya Rembug Warga Pertama. Jadi nanti ada rembug warga kedua gitu ya. Kalau udah ada pertamanya. Oke, gambar 1 diagram alur misalnya. Nah, terus deskripsi gambar. Nah, ini harus ditempatkan nah yang ini masih belum bagus nih kayaknya. Saya gampang aja find, kemudian nanti di sini gambar 1 gitu. Nah, yang match dengan gambar 1 itu cuma ada 1 tulisan kan. Artinya si gambar 1 ini tidak dijelaskan atau tidak dirujuk. Ya. Padahal harusnya setiap gambar, setiap tabel itu dia harus ada penjelasannya. Gitu. Misalkan gambar 2 match cuma 1, berarti sama. Gambar 2 juga dia tidak dijelaskan. Gambar 3 sama. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Yang benar tuh. Ini kan gambar 1 nih.
Nah, di sini Anda jelaskan ini gambar ini itu apa ya, berdasarkan kan ya. Oh, ya misalkan kayak gini berdasarkan atau ya gini berdasarkan atau gini. Nah, misalkan gambar 1 menunjukkan kegiatan embung warga, gitu ya. Yang pertama misalnya gitu. Yang pertama dan seterusnya. Di sini dia udah diminta kan, udah ditulis gitu. Jadi deskripsi di gambar. Setelah gambar itu di bawahnya itu harus ada deskripsi. Dan dia ditulis di situ deskripsi gambar, ya harus ditempatkan di bawah gambarnya. Jadi harus ada di sini nih harus ada tulisan gambar 1 menunjukkan. Jadi begitu saya search, ya saya cari itu gambar 1 tuh minimal dia muncul 2, gitu ya, minimal muncul 2. Karena kalau muncul 2 berarti dia udah ditulis lagi di sini penjelasannya. Ya kalau mau menjelaskan gambar berarti gambarnya tuh simpan di atas terus jelaskan di bawahnya, gitu. Oke. Sama gambar 2 dan gambar 3 juga sama seperti itu ya. Posisinya harus ada penjelasan terhadap gambarnya. Oke, itu udah ada di aturan penulisannya ya. Nah, gitu. Nah, kalau kayak tadi gambar 1 itu cuma ada 1 muncul, itu nggak bagus. Itu nggak akan di-ACC sama reviewer jurnal ya, atau editor jurnal. Terus berikutnya, begitupun untuk tabel juga sama. Posisinya sama seperti gambar. Tabel juga harus diberi nomor, misalkan tabel 1 ya, apa judulnya. Terus deskripsi terhadap tabelnya juga harus ditulis, diletakkan di atas. Nah, untuk deskripsi terhadap tabel, nomor dan judul harus nanti nomor tabel itu harus ada di atas. Kalau gambar kan ini kan di bawah. Oh maaf. Yang ini udah benar ya. Gambar itu harus ditulis, deskripsi gambar, judul harus ada ditulis di bawah ini. Nah, tapi untuk ininya, untuk penjelasan gambarnya itu boleh di bawah, boleh di atasnya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi Anda nggak boleh misalkan itu berdasarkan gambar di atas, itu nggak boleh. Di atas, di samping, di bawah itu nggak boleh. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar di samping, berdasarkan gambar di bawah ini nggak bisa. Jadi tulis nomornya aja. Gambar 1 menunjukkan kegiatan apa gitu. Jadi ada penjelasannya. Tuh, jadi tapi penjelasan ini nggak wajib di bawah, ini boleh di atasnya boleh. Oke, itu ya. Kalau judul ini benar udah benar. Selanjutnya untuk tabel, itu tabel nanti harus ada di atas. Nah, nggak tahu nih Anda ada tabel apa enggak. Saya senior setting aja di sini kan. Tabel. Oke, nggak ada. Berarti nggak ada tabel. Next. Kalau ada rumus harus ditulis dengan jelas, ya, dan informasinya seperti apa. Misalkan ekoenzim ada rumusnya nih, sekian apa berapa persennya itu harus ada penjelasannya. Kemudian penulisan kutipan udah, referensi oke, apa style ini udah benar. Ya, apa style cuman belum pakai Mendeley. Oke, sekarang kita ke daftar pustakanya. Ini demo untuk Mendeley-nya nih. Nanti dilihat ya, mudah-mudahan Anda sudah ada bisa ya, ada yang bisa gitu. Oke, ini udah pindah belum ya? Oke, udah pindah dulu. Anda download di Google. Nah, ini kalau saya search lagi. Nah, Anda download di Google dengan ininya ini.
free download Mendeley desktop. Nah, berapa bit tergantung ya. Kalian itu punya laptopnya berapa bit? 32 atau 64? Sekarang yang saya 32, berarti saya pakainya 32 bit. Nah, nanti searching. Nah, ini yang Mendeley per 3 bit ini di-download. Jadi Mendeley desktop ya, bukan Mendeley reference. Yang ini nggak boleh dipakai. Yang kita pakai adalah ini, Mendeley desktop. Nih ya, diklik di-download ya. Paham ya? Ini ada kan muncul. Nah, setelah diklik di-download, Anda install di laptop. Setelah terinstall di laptop, nanti di situ ada untuk menginstal ke Word. Ya, ada nanti untuk menginstal ke Word. Nah, ini nanti muncul seperti di Oke. Sampai dia muncul Mendeley desktop terinstall di laptop masing-masing. Ini sampai sedang saya buka ya Mendeley desktopnya. Jadi ini dengan menggunakan Mendeley desktop ini otomatis kayak kejadian sekarang dependensinya nggak ada, itu nggak akan terjadi karena dia otomatis bakal muncul dan kita nggak perlu punya filenya. Kalau misalkan itu filenya susah dicari dan oke, ini lagi loading dulu. Nah nih, ini Mendeley desktop ya, muncul ya. Nah ini ada tulisannya kan Mendeley desktop. Nah ini muncul di sini karena saya udah pakai. Kalau misalkan Anda mau buat, tinggal klik folder aja, klik folder baru, klik folder. Nah di sini misalkan klik folder, dan ini yang KKN. Nih, biar saya tunjukkan caranya. Ini kita buka dulu file Word-nya. Ini share screen-nya ngambil berapa terus. Nah, file Word ini, contoh nih, ini kan contoh nih, nggak ada daftar pustakanya ya. Nah, kita bisa buat dari sini. Kita lihat ini, oke. Ini judulnya apa ini? Agak susah juga ya. Nih, contoh lah misalkan ini. Harusnya ini udah tahu gitu judulnya itu tentang apa. Oke, ini di copy aja, ini di copy. Kemudian nanti atau saya mau cari yang udah ada judulnya gitu. Nah, kan susah ya kalau gini dong.
Julian ya. Nah, di sini Anda buka Google Scholar. Google Scholar. Nih, buka di sini. Oke ya. Nah, contoh yang tadi misalkan dia Listiawati dan kawan-kawan 2007, dia membahas tentang kecakapan dasar membaca merupakan kecakapan dasar. Misalkan di sini, ini nama pengarangnya kita coba dulu ya. Ada nggak? Nah, ini contoh. Ya, ini kan tentang taman bacaan ya. Nah, misalkan anggap aja tadi ngambil ke sini misalnya. Nah, ini yang mau dirujuk sama kita. Berarti kan kita nanti tinggal, ini udah muncul ya, cara mengambil ini sebagai rujukan dengan menilai. Kalian tinggal klik kutip. Ya, ingat ya, klik kutip. Kemudian ini di sini kan ada big text, endnote, Refman, Refbook ya. Pilihnya yang Refman. Klik Refman ini. Ya, dia sampai terdownload. Nah, di sini terdownload kan. Ke download. Ini ingat-ingat ini 50 karena saya udah banyak mendownload masalah ini ya. Kalau Anda mungkin nanti munculnya nggak ada angka 50-nya. Nanti angka 0, nggak ada angkanya. Nanti kemudian nanti ada angka 1, angka 2 terus. Sesuai dengan banyaknya yang di ini. Nah, terus ini di sini kita buka Mendeley-nya. Nah, ini ya. Ini nggak ngikut. Nah, kita buka Mendeley-nya. Setelah tadi di-download kan pakai Google Scholar, pakai Refman. Nah, kita add di sini nih, di Mendeley kita add. Add apa? Add file yang tadi di-download nih. Ya. Tuh, dia udah muncul ke sini kan otomatis. Oke, sekarang setelah muncul ke sini gimana? Nah, kita buka Word-nya. Kita buka Word-nya. Kita buka Word-nya. Di sini kan. Nah, ini saya udah terdownload, udah terinstall ya si Mendeley-nya. Kemudian kita tinggal cari di sini stylenya. Stylenya dia apa? Oke, ini reset dulu nih di sini ya. Taruhlah di sini. Insert citation. Nah, klik insert citation. Nah, kita klik di sini tadi ya. Karena posisinya yang akan dirujuknya di sini. Di membaca ini diklik. Kemudian klik insert citation. Kemudian klik go to Mendeley. Klik. Nah, go to Mendeley setelah diklik itu nanti akan dibawa ke Mendeley-nya tadi. Nah, go to Mendeley-nya diklik ya. Nanti dia otomatis ke Mendeley kita. Oke, ke sini udah otomatis. Kemudian nanti klik ini, klik yang ininya. Nah, karena nanti akan banyak ke sini akan kalau misalkan 15 berarti 15. Jadi, setelah diklik ini, mana? Dan di sini. Nah, insert citation to Mendeley. Nah, nih sekarang muncul. Go to Mendeley, klik ini. Kemudian ini di sini ada tanda petik ya, petik 2. Nah, ini diklik. Tuh. Si petik 2 itu diklik, nanti dia otomatis dibawa ke Word kita. Ke Word kita ini
Nanti di sini ya karena ini share screen-nya kurang bagus, jadi nanti dia ke sini udah otomatis ya kalau Anda praktekkan di rumah. Nah, dia muncul ke sini udah otomatis tuh. Ya, dia muncul. Ini yang pakai Mendeley, ini yang bukan. Ya, ini yang bukan pakai Mendeley. Ini yang bukan pakai Mendeley. Hapus aja yang bukan pakai Mendeley-nya dihapus. Oke. Oke. Pakai apa ya? Pakai apa? Stylenya American Psychological Associate. American Psychological Associate. Nah, ini. Oke, ini edisi 6, kita udah punya edisi 7. Ya. Stylenya ini nanti yang dipilih adalah yang ini. Nah, gunakan style ini. Oke. Oke. Nih. Style apanya udah dipakai. Ini udah muncul ya di sini. Mana? Kalian muncul nggak? Oke, muncul nih. Ya, APA, American Psychological Associate. Ini yang versi ketujuhnya. Nah, ini udah muncul ya dengan Mendeley. Kemudian di daftar pustakanya gimana? Di daftar pustakanya Anda nggak usah nulis lagi di sini. Anda cukup klikkan di daftar pustaka ini. Daftar pustaka kan, klik di sini. Nih. Kemudian insert bibliografi, klik ini. Insert bibliografi yang adanya di Mendeley tadi yang di reference. Nah, nanti dia muncul sendiri. Oke. Nah, lihat ya, seperti ini kan. Jadi dia udah sendirinya tuh. Judulnya, tahunnya gitu. Dia udah sendirinya muncul. Kemudian di mana apa nama jurnalnya, dan dia udah bagus gitu. Oh iya, dari dia halaman sekian dan sekian. Udah. Ya, gitu. Oke. Kemudian nanti yang referensi kedua gimana? Ya sama kayak gitu caranya. Referensi kedua misalkan di sini yang mana nih? Yang ini ya. Di pendidikan kayaknya itu apa tuh, di pendidikan masyarakat? Kayaknya bukan dari jurnal ini ya. Karena kalau dari jurnal ini harus dia bentuknya penulis gitu. Ya, atau ini dari blog apa adanya. Contoh aja lah, kita kan misalkan ini pembudayaan membaca misalkan. Oke, saya mau buat referensi tentang pembudayaan membaca. Copy aja ini, terus nanti kita buka ke Google Scholar. Kita buka Google Scholar. Nah, ini. Kopas aja di sini nih. Google Scholar. Nah, pasti ada yang mengarahkan ke sini tuh. Tadi ya, berdasarkan masyarakat. Ini membaca Al-Quran. Ini kan nggak nyambung dengan kita, nggak bukan Al-Quran. Seperti yang inilah. Kan gitu. Jadi kita tinggal klik, kutip, ya kan. Kemudian Repman, sampai dia terdownload. Nah, ini. Tadi kan 50 nih, sekarang 51. Udah dia terdownload, Anda masuk ke Mendeley desktop-nya. Kalian masuk ke Mendeley desktop. Ya. Ngapain di Mendeley desktop? Ya kita add. Atau kita masukkan yang tadi di download itu. Add. Nih, yang 51 kan udah di download. Masuk ya. Artana dan Iketut. Oke, nih. Udah. Udah gitu gimana tadi? Keyword. Ya, keyword. Oke. Keyword nih. Nah,
Udah di Word, pilih reference. Sorry ya, ini soalnya share screen-nya nggak ngikut, jadi kalau saya pindah layar dia nggak ngikut. Nah, ini di sini. Misalkan di sini, berarti kan insert citation ya. Kemudian go to Mendeley. Nah, go to Mendeley itu nanti akan dibawa langsung ke Mendeley kita yang tadi. Terus di Mendeley itu ngapain? Nah, di Mendeley itu kita tinggal ngeklik aja yang mau di citasinya, yang ini kan nomor 2 kan, klik nomor 2-nya ini, kemudian pilih tanda petik. Nah, tanda petiknya belum muncul. Oke, sampai tanda petiknya itu muncul. Ini mungkin karena saya sambil share screen ya, jadi rada lemot Mendeley-nya. Tapi kalau Anda nanti nyoba di rumah kan nggak sambil share screen. Set to Mendeley, go to Mendeley. Oke. Ini sama seperti waktu tadi masukkan referensi pertama ya. Langkah-langkahnya sama. Oke. Ini go to Mendeley-nya, ini udah muncul. Oke. Ini klik ya, yang mau disitasinya kan artikel ini. Diklik, kemudian muncul ke pakai share screen. Kalau pakai share screen nggak muncul. Nah ini ya. Oke. Insert, go to Mendeley. Ini kalau nggak di share screen ini muncul nih tanda petiknya. Nggak tahu kalau di share screen kemana. Oke. Ya, ini nanti pokoknya nanti diklik di sini kan yang tadi. Kemudian nanti di sini muncul tanda petik ya. Kalau nggak share screen saya muncul tadi. Diklik tanda petik ini. Nanti otomatis dia akan masuk ke artikel kita. Sama seperti tadi di memasukkan referensi pertama ke artikel kita. Ini nanti akan otomatis masuk. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah masuk nih. Yang Mendeley-nya udah masuk. Ini satu aja, tadi 2 kali kliknya. Ini sama nih. Hapus. Nah, ini misalkan. Oke. Ini kan udah masuk nih di artikelnya. Sekarang kita lihat di daftar pustakanya. Karena tadi udah diklik, jadi dia udah masuk juga ya. Daftar pustakanya ini. Nah, ini karena kita menggunakan filenya AVA, berarti kan daftar pustakanya itu disusun berdasarkan alfabet ya. Nah, ini tadi A itu tadi duluan list ya. Begitu sekarang kita masuk A, berarti A yang duluan. Karena lebih duluan daripada L.
Nah ini nggak usah kita setting gitu. Jadi dia udah otomatis dengan sendirinya, ya. Otomatis dengan sendirinya dia nyusun. Jadi enak gitu dengan menggunakan ini. Nah ini tinggal ganti aja. Ini kan rata kiri kanan ya. Ganti gini. Oke, selesai. Nah cirinya yang pakai Mendeley itu kalau diklik itu nih ngebold semua gitu ya. Makanya nanti file Anda kalau dikirim ke saya pakai Mendeley atau tidak itu tinggal gampang diklik ininya aja. Kalau dia ngebold semua seperti ini, berarti itu udah pakai Mendeley ya. Dan di sininya juga nanti beda gitu, yang Mendeley sama yang enggak. Nah, ini. Oke, terus ya. Sekarang ini teknik tadi ya, teknik menggunakan Mendeley dengan bantuan Google Scholar dan RedMap, diklik langsung. Nah, sekarang saya masuk ke isi artikel ini. Ke isinya. Yang pertama ini tentang latar belakang. Dia harus menunjukkan analisis situasi dulu ya. Oke, analisis situasi ya. Mestinya ini nanti di akhir-akhir ini mestinya. Kemudian rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian. Kemudian tambahan referensi topik yang sejenis meliputi referensi ini. Nah, nih sekarang gini. Ini masih sedikit referensinya ya. Padahal kita tuh bisa banyak gitu di sini referensi itu. Jadi contoh misalkan nih, membaca itu merupakan kecakapan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Itu kan tidak hanya Listiawati yang nulis itu kan. Tapi banyak penulis-penulis lain. Jadi Anda tinggal copy paste di Google Scholar. Nanti muncul misalkan ada 5 artikel, ya ambil aja 5-5-nya. Gitu ya. Terus tahunnya ini ingat, ini kan 2010. Berarti belum tahun terbaru. Cari yang tahun terbaru pasti ada. Ya caranya nih, misalkan kayak gini nih, kan tinggal di copy nih, nanti listnya dibuang. Begitu ya. Nah, kita buka Google Scholar. Jadi di tulisan kita itu jangan pelit menambahkan referensi gitu. Ya. Masa referensinya cuma satu gitu, Pak. Satu ke udah 2 paragraf atau 1 paragraf referensinya cuma 1, 2. Ya apalagi misalkan di latar belakang cuma ada 2 referensi ya udah jelas itu salah ya. Atau gini nih. Nah, ini kita searching. Ini kan muncul nih. Tuh. Terus misalkan ini kan 2010, wah belum terbaru. Gimana caranya? Ya kita harus buat tentangnya di sini.